Oke, jadi di video hari ini gue mau tunjukin lu semua tutorial cara buka deposito di Blue by BCA. Kenapa gue selalu saranin pakai bank digital? Karena bank digital itu nggak kena biaya transfer. Kalau transfer antar bank, nggak kena biaya admin juga. Jadi menurut gue benar-benar praktis dan bisa bikin lu hemat walaupun kecil-kecil, tapi dikumpulin jadi bukit. Sekarang sebenarnya gue banyak banget suka pakai bank digital kayak Cbank, Chrome, Bank Jago, Neobank. Hampir semua udah gue cobain, tapi banyak dari lu semua yang masih takut. Makanya gue tunjukin tutorial pakai Blue aja deh. Karena kan Blue itu induknya BCA. Udah dijamin 100% pasti aman lah, trusted banget. Terus kedua, kalau Blue itu bisa punya debit cardnya. Jadi lu sama sebenarnya Bank Jago pun juga ada debit cardnya, tapi kalau misalkan Blue lu juga bisa apply debit cardnya, jadi bisa pakai kalau lu mau transaksi di merchant, misalkan di restoran atau di bioskop dan lain-lain. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Jadi pertama daftar dulu ya Blue BBCA-nya. Kalau misalkan lu belum punya akunnya, daftar dulu, nunggu 2-3 hari mungkin sampai di approve pendaftarannya. Oke, setelah pertama keluar nanti ada home screen-nya, kelihatan ada akun, ada kartu. Nah, bisa kris langsung, terus secara looks juga cukup ini ya, cukup modern ya looks-nya, jauh di atas BCA Mobile atau My BCA. Jadi karena bank digital, konsepnya tuh untuk Gen Z milenial, jadi biasanya dibikin sebuah user interface yang sangat-sangat modern. Nah, terus di sini juga banyak banget tuh flash deal, bisa lihat spesial untukmu. Ada flash deal suku bunga Blue Deposit sampai 4,75%. Bisa dipakai juga, tapi biasanya ada waktunya tuh, cuman sampai hari ini jam 5 atau jam 9. Biasanya itu ada minimum juga, kadang ada minimum 10 juta, kadang ada minimum 100 juta. Terus bisa beli falas juga kalau di Blue by BCA. Misalnya exchange rate-nya tuh USD hari 17.000, SGD 13.000. Jadi bisa langsung beli. Dan nanti kalau lu jalan-jalan ke luar negeri, misalkan ke Hong Kong, ke Singapura, tinggal pakai saldo yang lu udah beli di Blue. Setelah itu banyak promo-promo juga, cuman sebenarnya kalau gue tuh nggak terlalu banyak pakai Blue ya, soalnya menurut gue bunga depositonya tuh nggak setinggi itu. Jadi kalau dibandingkan Chrome yang bisa sampai 8,25%, atau Cbank 6%-an, atau Superbank bahkan 7%. Cuma kalau misalkan pemula, memang kan maunya yang paling trusted, dan gue saranin pakai Blue dulu. Terus bisa cek juga bagian portofolio, ada Blue Account, ada Blue Saving. Kalau Blue Saving itu tuh high yield savings account ya. Jadi lu masukin duit lu di rekening tersebut, nggak usah ngapa-ngapain, dapat 3% per tahun. Nah, jangan lupa dipotong pajak juga. Nah, jadi kalau misalkan lu mau buka Blue Saving, bisa buka hingga 20 tabungan. Jadi, gue kan sering bikin konten tuh. Kenapa orang kaya punya rekening nggak cuma 1, bisa sampai 4. Karena untuk pembagiannya kebutuhan pokok, keinginan, investasi, dan lain-lain, Blue Saving bisa jadi jawaban yang cocok juga. Kalau Blue Saving, lu catat nih, misalkan biaya kebutuhan anak, atau misalkan biaya untuk happy-happy, cafe atau apa, itu bisa. Terus ada juga fitur Blue Gather. Kalau ini tuh lu bisa bikin bareng sama teman. Jadi kalau lu misalnya sama pacar lu atau sama siapa mau nabung jalan-jalan ke Labuan Bajo misalkan, bisa taruh di Blue Gather ini. Atau Blue Deposit, ini yang namanya deposito tadi. Jadi kalau misalkan lu mau buka deposito di Blue, lu pertama buka home, cek kan atas, lu klik portofolio, lu scroll ke bawah, Blue Deposit. Nah, nanti ada pilihannya tuh, bisa mulai dari 1 juta. Nah, karena saldo gue lagi kosong, gue transfer dulu dari M-Mobile BCA. Caranya lu transfer antar bank. Lu pilih kalau misalkan mau transfer ke Blue itu, cari yang Blue by BCA Digital. Nanti keluar namanya, tinggal transfer misalkan 1 juta. Cuma kalau dari Mobile BCA ke Blue masih kena biaya transfer ya kelemahannya. Cuma kalau dari Blue lu mau sebar kemana-mana, udah nggak kena biaya transfer. Nah, sekarang udah masuk saldonya 1 juta, kita langsung cobain buka deposito. Testing, kita masukin 1 juta. Nah, lalu ada pilihannya tuh, mau non-automatic rollover, automatic rollover, atau automatic rollover plus. Perbedaannya apa sih? Jadi kalau misalkan lu taruh 1 juta nih, misalkan lu pilih tenor 12 bulan, lu dapat 3,5%, mereka dapat 35.000 tuh. Kalau misalkan non-automatic rollover, setiap jatuh tempo, duitnya langsung cair ke lu semuanya. Jadi lu pilih tenor 1 bulan, 2 bulan, setiap jatuh tempo akan cair ke lu. Kalau misalkan lu pilih tenor 1 bulan, tapi lu pilih automatic rollover, nah nanti depositonya yang 1 jutanya akan langsung masuk lagi ke deposito yang baru. Tapi bunganya, misalkan dapat Rp10.000 cair ke saldo lu. Jadi misalkan lu pilih 12 bulan nih, automatic rollover, lu taruh 100 juta, dapat bunga 3,5%. Sebelum pajak ya, kita ngomong kasar aja, berarti 3,5 jutanya langsung masuk ke saldo lu, tapi 100 jutanya lanjut lagi deposito lagi. Dan yang terakhir, ARO Plus, Automatic Rollover Plus, misalkan dari 100 juta, di akhir tahun jadi 103,5, langsung seluruhnya masuk ke deposito lagi. Makanya kalau mau compound interest, bunganya itu harus lu reinvestasikan untuk dapat hasil yang maksimal. Kalau misalkan
Cuman pokoknya lo investasikan, bunganya lo ambil. Nanti compound interestnya 20 tahun nggak sebesar itu. Oke, gue pilih aja non-ARO, masukin sebulan. Nah, pilihan suku bunganya tuh kalau misalkan sejuta, sebulan sampai 2 bulan dapat 3,5%. Kalau misalkan paling besar itu tuh harus tenor yang 3 bulan, tapi di atas 1 miliar guys, dapat 4,75%. Jadi menurut gue kurang menarik ya dibanding bank digital lain. Tapi ya buat pemula much better, karena kalau misalkan lo buka deposito di bank-bank konvensional kayak misalkan di BCA yang biasa atau di Mandiri, BRI, paling cuma 2,5-3% doang. Oke, udah ada masuk sekarang, kalian bisa lihat sendiri. Nanti tinggal bisa bikin deposito yang baru, tinggal kalian pisahin aja dan pilih sesuai kebutuhan lo semua.